Masuk
yang curahkan rahmat-Mu, curahkan rahmat-Mu di tempat ini. Suasana surga menjawab kami, layakkan kami menjelaskan. Doa pembukaan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Firman. Mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan. Turunlah kiranya kasih kita anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam topangan Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memuliakan di dalam dan dalam kita, umat-Nya. Amin. Selamat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kalau penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu begitu luar biasa atas hidup kita, dan sepatutnya kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu. Kita akan berdoa sungguh bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu, kasih yang sempurna. Bukan
kuasamu yang senantiasa hadir menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Demikian Kau juga jadi Allah yang memelihara kami. Tuhan kebutuhan kami, apa yang kami perlukan, jangan bersembunyi di hadapan Tuhan. Kau selalu memberikan kepercayaan untuk menunjukkan bahwa Engkau juga adalah Allah yang hadir dalam perjuangan kami merangkai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semuanya bersyukur. Beri dalam Engkau apapun yang keadaan kami akan melampaui semua kemampuan kami. Dan Engkau membuka pintu rahmat-Mu bagi keselamatan kami. Pengampunan-Mu ada bagi kami dalam segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan, seluruh hati kami bersyukur untuk segala perjalanan, kebaikan Tuhan, Diam dalam kelemahan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena tidak semua orang memiliki waktu yang juga seperti mempunyai Sang Dia. Dan Tuhan, kami sungguh bersyukur juga hamba Tuhan yang melayani kami. Bapa, sungguh bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang kekal Tuhan berikan kepada kami nantinya ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kemuliaan-Mu ya Bapa. Ya di dalam Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa saat kita bersorak-sorai, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita, dan ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan serukan nama Yesus. Mari kita serukan nama Yesus.
bersama dengan orang-orang yang percaya segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa pemimpin-pemimpin bangsa kita juga. Dan berdoa juga untuk program-program yang mereka buat, kiranya mereka kerjakan dengan patuh akan Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kita diberi hikmat oleh Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, kiranya pembangunan yang dilakukan itu berguna untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa juga untuk keamanan negeri ini, kiranya Tuhan menjaga. Dan kita berdoa juga untuk aparat keamanan yang bertugas mengamankan negara ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati dan melindungi mereka. Berdoa juga untuk kota kita, Kota Malang, kiranya Tuhan menyertai kota kita, Kota Malang ini, dan memberkati kota ini. Berdoa juga untuk gereja kita, kiranya kehadiran gereja kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Doa untuk pelayanan-pelayanan yang ada, pelayanan ibu dan anak, kiranya melalui pelayanan ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Kita rindu ada jiwa-jiwa yang mengenal kasih Tuhan dan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa juga untuk segala pergumulan jemaat di tempat ini. Kita terus berdoa kiranya Tuhan menguatkan iman jemaat di tempat ini, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesulitan, kesukaran, masalah ada di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah iman percaya kita tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Dan kita berdoa juga untuk seluruh jemaat di tempat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Terus berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, kita terus mendukung Ibu Ruth dalam pemulihan kesehatannya, dan juga Ibu Elisa, kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan mereka berdua saat ini mereka menjalani ilmu yang saya dengar juga tidak mudah untuk mereka jalani. Kiranya hati mereka, fisik mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan, dan terus berdoa untuk proses semuanya, obat-obat yang dipakai, kiranya Tuhan juga akan memakai semuanya itu, dokter-dokter yang menangani, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka semua. Berdoa untuk jemaat yang pada saat ini juga bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan atau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka semua. Berserulah kepada Tuhan, dan kita yakin percaya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin pada saat ini kita tidak kenal, yang mengalami pergumulan kesehatan mereka, kiranya Tuhan juga akan menjawab setiap doa kita. Mari kita berseru kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Ya Bapa, kami syukur pada hari ini. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami harus setia kepada Tuhan.
dibuat iman tanpa dibuat buyar dengan godaan-godaan dunia ini, dengan lemah kuat ya Tuhan, dan biarnya kekuatan yang kita menyertai Tuhan memberkati usaha-usaha yang kita buat dalam rangka merajut merangkai hidup ini dengan merayakan mereka yang bekerja, mereka yang berstudi, mereka yang berusaha Tuhan memberkati dan juga di atas semuanya kami juga rindu bahwa akan melakukan di alat menangkan jiwa-jiwa kami anugerah Allah kalian baik Tuhan kabar baik yang kami kerjakan dan kami mengingat juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan anakku Elsa dan juga ibu Elisa Tuhan ibu dalam proses menjalani Ya Bapak, itulah doa syafaat yang kami naikkan kepada Tuhan, dan kami percaya kepada waktunya pertolongan-Mu, jawaban selamat pasti Tuhan akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Janji-janji Tuhan dia akan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita siapkan kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, aku datang dan lurus hidup. Rasakan
Firman-Mu lah yang menopang kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami sebuah anugerah, yakni topangan-Mu dan kasih-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya kami ditolong, diberikan kekuatan, dibimbing untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada kehendak Tuhan yang tidak mendidik kami, membuka hati kami sedemikian rupa, melengkapi diri dengan roh yang memandu. Sebab mungkin firman Tuhan memberikan kepada kami teguran-teguran. Sebab mungkin firman Tuhan mengerti kami atas kesalahan-kesalahan kami, supaya kami kembali kepada jalan-jalan. Namun mungkin juga firman memberikan kepada kami hikmat, didikan dan teguran-teguran bijaksana yang menolong kami kembali kepada jalan-jalan kebenaran. Ya Tuhan, kiranya demikian kami akan dibentuk dalam keserupaan, serupa dengan Yesus yang menjadi teladan dan gambaran sempurna dari hidup kami. Kami menyerahkan firman Tuhan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur dapat menikmati kembali saat-saat ibadah dan berbakti bersama-sama. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 9 dan 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Lalu nanti disambung dengan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 10 pasal yang ke-10. Saya akan membacakan di 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Nanti kemudian di Yohanes 10 ayat 10 saya minta Bapak Ibu membacanya bersama-sama, ya, bersama-sama dengan tanda hitungan dari saya. Oke ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Ya. Saya hitung ya. 2, 3. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan di bawah tema Immanuel, Allah yang memanggil kita kepada keselamatan kekal. Immanuel, Allah yang memanggil kita kepada keselamatan kekal. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar sebuah teori pada waktu mungkin kita dulu sekolah, ya, yang membagi kebutuhan manusia itu dalam beberapa kategori. Ada kebutuhan primer, ya, lalu kebutuhan apa? Sekunder, lalu tersier. Aduh, masih cukup hafal ya. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Nah, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, dibagi dalam 3 tingkatan tadi. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang dianggap sebagai kebutuhan yang paling penting, karena ini adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi. Yang masuk dalam kategori kebutuhan primer itu adalah kebutuhan ini, apa? Sandang, nggak tahu itu bajunya siapa di situ. Sandang, lalu apa? Pangan dan papan. Nah, 3 hal yang dianggap
manusia, atau lebih sering disebut sebagai 3 hal kebutuhan pokok manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya kita berjumpa dengan pengalaman atau peristiwa ketika bencana terjadi, maka hal utama dan pertama yang harus segera diusahakan dengan cepat, ya, dalam kondisi yang disebut sebagai kondisi darurat, itu adalah tersedianya 3 hal tadi, betul ya? Tersedianya makanan, tempat tinggal, tempat pengungsian, lalu kemudian juga pakaian. Sebab jika hal itu tidak segera diusahakan, maka kemudian itu akan menimbulkan sebuah potensi besar yang mengancam keselamatan manusia, betul ya? 3 hal itu segera harus dipenuhi supaya jangan kemudian akan timbul korban karena tidak terpenuhinya tadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Nah, 3 hal tadi harus diusahakan demi apa? Memastikan keselamatan dari orang-orang. Nah, dari hal di atas Bapak Ibu, seharusnya kita tahu bahwa apa yang sebenarnya layak disebut dan pantas disebut sebagai kebutuhan primer itu, atau kebutuhan yang paling utama dari manusia, sebenarnya bukan 3 hal itu, betul ya? Karena 3 hal tadi itu merupakan sarana ya untuk mewujudkan sesuatu yang paling penting. Apa itu? Keselamatan, betul ya? Jadi sebenarnya apa yang pantas dilihat disebut sebagai kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan primer yang diperlukan oleh manusia itu bukan ini, bukan sandang pangan kapan, betul ya? Karena itu hanya sarana untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai keberlangsungan hidup atau keselamatan, benar ya? Ayo coba kita lakukan tes dengan hal ini. Apakah benar apa yang saya sampaikan? Coba tadi kalau di waktu yang lalu disebut sebagai kebutuhan pokok tadi, sandang pangan papan tadi ya. Tapi coba kita lihat bahwa di dalam dunia ini untuk tujuan dan alasan tertentu, ya, untuk tujuan dan alasan tertentu kita menjumpai seseorang yang menolak atau memilih untuk tidak makan, benar ya? Benar ya? Untuk tujuan dan alasan tertentu orang tidak mau makan. Misalkan apa? Puasa, benar ya? Diet, gitu. Atau orang sedang tirakat, ngelmu, tidak mau makan Bapak Ibu. Atau setidak-tidaknya menghindari makanan-makanan tertentu. Betul ya? Nah, lalu hal yang lain juga, bahwa kita melihat karena situasi dan kondisi tertentu, kita juga menjumpai orang yang tidak merasa perlu berpakaian. Betul ya? Kita juga bisa menjumpai orang yang merasa tidak perlu tempat tinggal. Benar? Di jalan-jalan itu kita ketemu orang-orang yang demikian. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel. Saya lupa di negara, kalau tidak salah di sekitaran Amerika ya. Di sana ada pulau yang disebut sebagai Pulau Nudis. Pulau Nudis, apa itu? Pulau itu adalah tempat di mana orang merasa tidak perlu berpakaian. Mereka berpikir bahwa mereka membangun sebuah model kehidupan yang mereka anggap itu adalah model kehidupan yang sama di Taman Eden. Karena Alkitab mengatakan pria dan wanita itu tinggal telanjang tanpa malu, gitu ya. Nah, maka kemudian mereka meniru itu. Kira-kira ini waras atau tidak? Gitu ya. Nah, tapi itu terjadi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya teori itu tidak sepenuhnya tepat dan melupakan sebuah kebenaran yang penting bahwa sesungguhnya apa yang paling utama dibutuhkan oleh manusia itu adalah keselamatan. Jadi coba kita bertanya kepada semua orang, adakah orang yang tidak butuh selamat? Ada? Tidak ada.
sebagai namanya, seperti bapaknya Mbak Amel, selamat gitu ya, tetap memerlukan keselamatan enggak? Memerlukan. Nah, jadi benarlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang keluar dari ucapan Yesus, sang firman Allah yang muncul atau menyatakan diri dalam rupa manusia ketika ia berfirman mengatakan begini, apa gunanya orang itu memperoleh seluruh isi dunia ini, tersedia sandang pangan pakannya tadi, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang disebut sebagai kebutuhan tadi sekunder, tersier, kebutuhan kemewahan, mendapatkan semuanya itu, tapi jiwanya binasa. Apa gunanya? Benar? Apa gunanya semuanya itu? Mendapatkan semuanya, tapi kehilangan keselamatannya. Jadi dalam hal ini keselamatan berada pada level tertinggi dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ironisnya, ironis itu celakanya, ya, bahwa apa yang paling dibutuhkan oleh manusia itu tidak pernah benar-benar berada dalam kesanggupan manusia untuk mengusahakannya. Ya, coba kita lihat gambar di sana ini. Nah, itu adalah protokol yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja itu, ya, bekerja itu diupayakan, gitu ya. Orang-orang yang bekerja diharapkan untuk memperhatikan hal semacam itu, supaya kemudian jangan sampai celaka. Karena di atas semuanya keselamatan itu yang utama. Betul ya? Di jalan-jalan juga demikian. Kita lihat polisi lalu lintas itu memasang rambu-rambu. Benar? Betul ya? Tapi Bapak Ibu, apakah hal semacam itu adalah hal yang kemudian pasti menjamin, ya, pasti menjamin bahwa orang akan selamat ketika bekerja? Apakah orang akan selamat di perjalanan? Menjamin tidak? Konon katanya, ya, dalam survei disampaikan bahwa dari sekian banyak alat transportasi yang paling aman digunakan di seluruh dunia itu adalah pesawat. Pesawat terbang itu adalah alat transportasi yang konon dinilai paling aman dari antara alat transportasi yang lain. Karena ini adalah apa? Alat transportasi berteknologi tinggi. Tapi Bapak Ibu, belum lama, benar ya? Belum lama kita mendengar ada pesawat yang mana? Maksudnya pergi ke Pontianak, nyampainya di mana? Di Laut Jawa, di dasar laut. Betul ya? Jadi semuanya itu hanyalah merupakan usaha manusia yang untung-untungan. Satu usaha yang sifatnya gambling. Sebab tadi itu saya sebutkan, keselamatan tidak pernah benar-benar berada dalam tangan manusia untuk mengusahakannya. Ya, siapa yang bisa menjamin tadi itu penumpang akan selamat sampai tujuan dengan naik kendaraan-kendaraan? Kita mendengar ada begitu banyak tragedi kecelakaan yang disebabkan oleh pihak-pihak usaha-usaha yang gagal memenuhi janji. Betul ya? Seperti tadi saya sebutkan, aman kok naik pesawat. Lalu pihak perusahaan mengatakan pesawat kami aman, semuanya sudah dirawat dengan begitu baik, prosedur semua sudah dilakukan, aman. Tapi tadi saya sebutkan, semuanya itu tetap merupakan usaha manusia yang sifatnya untuk untungan, gambling. Karena memang Bapak Ibu, keselamatan sekali lagi tidak berada dalam kesanggupan manusia untuk mengusahakannya, baik untuk hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi keselamatan yang berkaitan dengan hidup yang akan datang, keselamatan yang bersifat kekal, tidak pernah berada dalam kesanggupan manusia untuk mengusahakannya. Ya, jadi sama Bapak Ibu, kita bisa tertipu ketika memilih menyerahkan diri keselamatan kita
kepada usaha dan oknum yang seringkali gagal tadi itu memenuhi janjinya dalam konteks tadi keselamatan kita di dunia ini, maka hal yang sama pula bahwa dapat terjadi bahwa manusia bisa salah memilih, menyerahkan diri atas nasib kekekalannya kepada oknum dan usaha-usaha yang keliru. Potensi untuk hal itu sangat besar. Potensi untuk salah memilih jalan yang menentukan nasib kekekalan kita. Potensi orang untuk salah memilih itu sangat besar. Yesus sendiri memberikan peringatan, warning yang sangat keras akan hal ini. Firman Tuhan maksud saya, firman Tuhan di dalam kitab Amsal, coba kita lihat sejenak di sana. Firman Tuhan memberikan pesan, peringatan akan hal ini, bahwa potensi kita salah menyerahkan diri kepada pihak-pihak oknum atau jalan hidup yang keliru itu sangat besar. Amsal 14 ayat 12 mengatakan apa besar? Ada jalan yang disangka orang lurus, betul ya? Tapi ujungnya kemana? Tapi ujungnya menuju kepada maut. Lalu Yesus sendiri, Sang Firman yang menyatakan diri dalam rupa manusia itu juga mengatakan hal yang sama. Coba kita lihat Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Ada yang sudah menemukan? Nah, barangkali bisa salah satu dari kita membacakannya. Matius 7 ayat 13. Pak Michael sudah ketemu Pak Michael? Matius 7 ayat 13. Silakan dibaca. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sisa itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Nah, di sini mengatakan, gitu ya, bahwa ada begitu banyak orang yang memilih jalan yang keliru, dan celakanya justru yang lebih banyak adalah orang-orang yang memilih jalan tadi itu, yang bisa lurus, tapi ternyata ujungnya menuju kebinasaan. Kenyataannya ada banyak orang yang keliru atau salah memilih jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini satu pergumulan yang kita perlu renungkan dengan baik, bahwa dalam dunia ini ada begitu banyak jalan, janji-janji ya, yang konon menawarkan keselamatan, yang yang sebenarnya hanya merupakan tipu daya dari dunia ini. Satu contoh, dalam dunia ini kita bisa menjumpai cincin emas, ya, yang barangkali mungkin wujud dan bentuknya sama. Sorry, bukan cincin emas, cincin maksud saya. Yang barangkali wujud bentuknya bisa sama, warna kulitnya sama, betul ya? Tapi yang satu emas yang asli, yang satu imitasi, sepuhan. Wujudnya bisa sama, bentuknya bisa sama, tapi kualitasnya berbeda, betul ya? Lalu demikian juga ada begitu banyak barang-barang yang bisa ditiru sekarang. Karena jam yang paling mahal itu adalah jam apa? Merek apa? Merek apa Pak? Gak tahu lah dia, ya, sama. Tapi saya baca Bapak, jam yang paling mahal itu mereknya Rolex. Rolex harganya bisa miliaran. Padahal Rolex itu artinya resiko orang jelek. Karena itu orang-orang yang jelek itu pakai jam-jam yang bagus supaya harga dirinya naik, ya, enggak biar saja. Itu pelajaran Rolex resiko orang jelek. Modalnya perlu lebih banyak untuk memulai sendiri dulu ya. Nah, jam mahal itu bisa ditiru Bapak Ibu oleh perusahaan-perusahaan jam yang di Cina gitu. Jam Rolex KW1, KW2 sampai KW12. Wujudnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, tapi kualitasnya beda.
kita ketemu dengan situasi-situasi semacam itu. Maka hal sama pula juga bahwa kita bisa saja memilih apa yang tadi saya sebutkan sebagai kebenaran, yang tampaknya kebenaran, tapi ternyata adalah kebenaran yang palsu. Ini adalah kebenaran yang coba kita putar balikkan oleh dunia yang berdosa ini. Ketika kemudian orang bicara mengenai hal yang berkaitan dengan kekekalan, yang dalam pikiran manusia kekekalan itu bisa berkaitan dengan persoalan kebenaran agama, kebenaran iman, kepercayaan tentang Tuhan. Maka kemudian kita mendengar ada anggapan yang mengatakan begini, bahwa semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan kebaikan, semua agama itu membawa orang kepada Tuhan. Ya, kalau orang mengatakan Tuhan kita sama, agama kan soal baju, ya, sama seperti baju. Tujuannya pada nyandang. Apa yang pantas untuk kamu belum tentu pantas untuk saya. Tapi prinsipnya sama, Tuhan kita sama. Ya? Apakah benar demikian Bapak Ibu? Saya berani mengatakan bahwa itu adalah sebuah anggapan yang keliru. Di kelas katekisasi saya menyampaikan hal ini, gitu ya, bahwa masing-masing agama ternyata punya Tuhannya sendiri-sendiri. Dulu saya punya anggapan yang sama seperti kebanyakan orang itu, sama. Jadi masalah kepada agama apa kita itu tidak penting, karena beragama itu seperti orang mendaki gunung. Kalau seandainya orang mau mendaki gunung Semeru, ya, orang bisa lewat jalan manapun, betul ya? Bisa lewat jalan manapun, tapi yang terpenting seakan sampai di puncak yang sama. Ini yang disebut sebagai pluralisme agama. Tapi Bapak Ibu, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa saya pernah punya pengalaman hampir menjadi agnostik. Ya. Jadi ketika ngomong-ngomong dengan Andrew pernah menyatakan hal semacam itu, saya bilang padanya, Papa juga dulu pernah punya pikiran semacam itu, gitu ya. Agnostik. Ya, tidak mau percaya kepada apapun. Tidak mau memutuskan saya beragama apa sebelum kemudian saya belajar untuk mengerti apa yang saya percaya. Bapak Ibu, bukankah Tuhan itu menjadi pribadi yang pribadi yang universal? Tuhan itu menuju kepada pribadi yang agung. Tapi siapakah dia? Siapakah dia itu menjadi sesuatu yang penting? Lalu orang mengatakan, waduh, agama itu. Tapi Bapak Ibu, setelah saya belajar, walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang tuntas belajar semuanya itu, tapi Bapak Ibu, saya mendapati bahwa ternyata setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing. Betul ya? Tuhannya masing-masing. Ternyata Tuhannya beda. Kalau seandainya orang mengatakan semua agama sama, saya mau bertanya, apakah kita mau kekristenan itu dianggap sama dengan agama penyembahan berhala yang dulu mengorbankan manusia, mengorbankan anak-anak di atas api sebagai agama yang menuju pada Tuhan yang sama? Setuju Bapak Ibu? Mau enggak? Apakah Tuhan seperti itu adalah Tuhan yang kita percaya? Tidak, benar ya? Bukan kayak itu agama, benar? Kalau orang mengatakan tadi agama sama kok, nyatanya tidak. Ya? Ada agama yang mengatakan Tuhannya membolehkan hal-hal yang di dalam iman Kristen kita anggap itu sebagai sebuah dosa yang tidak boleh dilakukan. Benar? Iman Kristen mengatakan prinsip perkawinan itu poligami. Tidak, monogami. Satu untuk selamanya sampai maut memisahkan. Betul? Tapi kenyataannya ada yang mengatakan berbeda sebaliknya. Firman Allah di dalam Alkitab mengatakan jangan membunuh. Gitu ya? Siapa menumpahkan darah, dia melawan Tuhan yang menciptakan manusia itu sesuai gambarnya. Jadi membunuh adalah dosa. Tapi ada yang mengatakan tidak seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang mengatakan, ya,
tadi, firman Allah mengatakan ujungnya adalah maut. Untuk sampai kepada kebenaran yang sejati, maka kita harus percaya kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukan Tuhan dari persepsi orang. Ya. Nah, jadi kepada siapa kita percaya itu akan menentukan hasil kekekalan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya tadi itu keselamatan itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Keselamatan sejati itu berpusat kepada Allah sebagai sumbernya, tapi juga sebagai penjaminnya, bukan berpusat kepada manusia sebagai penentu keselamatan yang kemudian disandarkan kepada tadi itu usaha dan upaya-upaya manusia dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa kebaikan manusia, amal budi baik manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain laku yang tidak punya nilai, yang tidak punya arti. Bagaimana manusia mau pamer kebaikan kepada Tuhan yang maha baik? Betul kan? Kalau seringkali saya sampaikan begini, dalam diskusi-diskusi saya dengan seseorang di seberang sana, kalau seandainya manusia bisa selamat dengan berbuat baik, maka pertanyaannya, harus sebaik apa manusia? Harus sebaik apa untuk selamat? Karena kebaikan manusia itu kebaikan yang sifatnya relatif, betul ya? Misalkan saya orang baik, karena tiap minggu saya bisa memberi makan 100 orang. Ada yang bisa melakukan lebih 100 kali dari apa yang bisa saya lakukan. Jadi mana yang baik? Tapi paling penting, adakah kebaikan manusia itu adalah kebaikan yang tulus, kebaikan yang sempurna? Karena itu Tuhan itu tidak akan kemudian menjadi silau karena melihat kebaikan manusia yang nyata-nyatanya seringkali palsu, yang seringkali motifnya keliru, punya motif yang salah. Benar? Jadi tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan diri dengan usahanya. Keselamatan sejati itu berpusat kepada Allah. Allah sebagai pemberi, tapi Allah juga sebagai penjamin hasilnya. Karena itu tadi Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan, bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dipanggil, diundang oleh Tuhan kepada keselamatan yang kekal itu. Kitab suci kita disebut sebagai Injil. Injil. Nah, Injil itu Bapak Ibu berasal dari kata Yunani yang apa? Kata Yunani ini Euangelion. Injil ya. Euangelion. Nah, yang artinya itu adalah kabar baik. Ya. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu menunjuk kepada seorang yang bernama Yesus sebagai juru selamat yang dikirimkan, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi Injil itu adalah Yesus sendiri, gitu ya. Kabar baik Injil, Euangelion itu adalah kabar baik. Mengapa kabar baik? Kabar baik itu berfokus pada hadirnya sang juru selamat, yakni Yesus yang diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah, sebagai anugerah bagi manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang karena dosa tidak lagi punya peluang untuk dapat berjumpa, pulih hubungan dengan Allah dengan usahanya. Maka kemudian Allah oleh karena anugerahnya memberi jalan, yakni mengirimkan Yesus itu sebagai penebus bagi dosa kita. Ada orang yang bertanya, bukankah Tuhan yang itu maha kuasa? Maka siapa kemudian yang menentukan bahwa selesainya dosa manusia harus dilakukan dengan cara firman Allah itu menjadi manusia, lalu mati sebagai manusia untuk menggantikan manusia. Kalau seandainya itu satu-satunya jalan untuk dilakukan, berarti bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Siapa yang meminta? Siapa yang menuntut harga? Bahwa penebusan dosa itu harus dilakukan dengan cara sang juru
selamat, Yesus hadir di dalam dunia. Siapa yang menurut? Siapa yang menurut? Adakah yang lebih tinggi dari Tuhan? Tidak ada kan? Jadi siapa yang menurut? Penyelesaian atas dosa itu harus hadir lewat hadirnya anak juru selamat dan penebus dosa. Siapa yang menurut mereka ini? Maka jawabannya adalah Allah sendiri yang menurut harganya. Kejujuran moral Allah, ya. Karakter Allah yang maha suci, karakter Allah sebagai Allah yang maha hadir, itulah yang menuntut penyelesaian dosa adalah hadirnya juru selamat. Karena firman Allah mengatakan upah dosa ya maut. Dosa itu bukan sekedar perbuatan yang keliru. Dosa itu bukan dinilai salah karena itu merugikan. Bukan. Tapi dosa itu adalah perlawanan terhadap Allah yang maha suci. Sama seperti seorang berniat mengkudeta negara, gitu ya, mengkudeta negara, maka tidak ada cara lain, ditumbas. Betul? Karena itu pelanggaran hukum. Benar kan? Dosa sama seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini poin terpenting dari Injil tadi, bahwa Tuhan menyatakan anugerahnya, memberikan kepada manusia sebuah hadiah untuk menjawab persoalan yang manusia tidak mungkin bisa atasi, yakni masalah dosanya. Dosa itulah yang nanti akan membuat manusia berdiri di hadapan Allah sebagai seorang terdakwa, sebagai seorang pendosa yang hukumannya akhirnya maut. Betul ya? Tapi Evangelion, anugerah, kalau kemudian Allah memberikan kepada manusia sebuah jalan untuk dipulihkan, jalan keselamatan, anugerah. Anugerah dalam bahasa Inggris apa itu? Grace, betul ya? Grace, anugerah. Di anak kami nanti kalau lahir, salah satu bagian dari namanya adalah Grace, Gracelia, ya. Kalau perempuan bukan Grace, ya, Gracelia, anugerah Allah. Nah, anugerah itu Grace. Dari kata itu maka kita mengenal istilah dalam dunia hukum, dunia peradilan. Ya, dari kata grace itu muncullah kata turunan yang namanya grasi. Betul ya? Grace. Grasi tahu Pak Ibu? Ya. Tepat sekali. Pengampunan. Gitu ya. Atau bisa berarti gini. Anugerah karena orang yang seharusnya dihukum 10 tahun, gitu ya, dapat pengampunan, hukumannya dipotong, gitu ya. Nah, tapi apa yang dinyatakan oleh Allah lebih daripada itu, ya, bahwa Tuhan menyatakan anugerahnya. Ini ditekankan kepada bahwa Tuhan itu menaruh kepedulian serta belas kasihan kepada manusia ciptaannya yang karena dosa tak mungkin bisa melepaskan diri dari kebinasaan, tak mungkin lepas dari hukuman kekal yang pasti akan diterima sebagai konsekuensi dosa. Injil adalah anugerah. Rasul Paulus di dalam kitab Roma menyebut bahwa Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah bukti keperkasaan Allah. Mengapa Injil itu adalah bukti kekuasaan dan keperkasaan Allah? Karena Injil itu menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berubah setia. Tuhan itu tidak pernah gagal menyatakan kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak pernah dapat digagalkan karena kelemahan-kelemahan, karena pelanggaran-pelanggaran manusia. Firman Allah mengatakan kita tidak setia, tapi Allah setia. Kasih Tuhan tidak tergoyahkan sekalipun melihat umat manusia itu telah mengambil jalan yang membelakangi dia, tersesat di dalam dosanya. Injil itu kekuatan Allah, karena Allah ternyata tidak digoyahkan oleh karena pelanggaran manusia, keberdosaan manusia, kerusakan manusia,
Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya kita melihat sebuah barang yang diciptakan oleh seseorang atau alat yang diciptakan oleh seseorang, ketika alat itu rusak, apakah alat itu, ciptaan itu bisa memperbaiki dirinya sendiri? Tidak kan? Gitu. Hanya ada dua kemungkinan alat yang rusak, dimusnahkan atau diperbaiki, direparasi, betul ya? Nah, ini sama. Anugerah Allah membuat Tuhan kemudian memilih jalan untuk menyelamatkan manusia. Bukankah Tuhan tidak pernah merancangkan untuk menciptakan manusia untuk dibinasakan dalam dosa? Benar? Karena itu kemudian Tuhan memberikan anugerahnya. Anugerah itu ialah Injil Yesus Kristus, bahwa Ia datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan kembali rancangannya yang agung, menciptakan manusia itu sebagai mitranya, menjadikan manusia itu sebagai kekasih-kekasihnya, menjadikan manusia sebagai umat tebusannya, dan karena itu kemudian Dia memberikan jalan keselamatan itu kepada manusia. Sebab jalan ini Tuhan yang menyediakan, ya, anugerah itu Tuhan yang menyediakannya. Maka tadi saya sebutkan, keselamatan iman sejati itu, kebenaran sejati itu berpusat dari Allah, berpusat kepada Allah, datang dari Allah dan kembali ke Allah. Nah, anugerah tadi dikerjakan oleh Allah sendiri sebagai jalan yang diberikannya kepada kita. Maka kemudian Tuhan juga adalah Tuhan yang menjamin hasilnya, yakni bahwa setiap orang yang berjalan pada jalan itu, ia dijamin keselamatannya. Bukankah ia disebut sebagai Allah Immanuel? Allah Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Immanuel itu menekankan bahwa Tuhan rela berdiam, tinggal bersama-sama dengan kita, menjadi kuasa yang akan menolong, menopang kita, memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup belajar mentaati Tuhan setiap hari dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Tapi itu terjadi kepada setiap orang yang menerimanya, kepada setiap orang yang meresponi anugerahnya. Tuhan menjamin dan memastikan itu. Karena itu kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16-18 di sana disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jalan anugerah yang Allah tawarkan. Dan Tuhan menjamin hasilnya. Siapa yang percaya akan diselamatkan, beroleh hidup kekal. Apa yang ada dalam diri Tuhan adalah keselamatan Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang justru sebaliknya, begitu gila, bernafsu, gitu ya, sedikit-sedikit marah. Ketika melihat kemudian umatnya datang menghancurkannya, membinasakannya, maka pastilah Bapak Ibu, ini bukanlah Allah yang sesungguhnya. Karena Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang menaruh kasih, menaruh sayang kepada manusia. Bukan berarti bahwa kemudian Tuhan meniadakan dosa, tapi tadi disebutkan Ia memberi anugerah. Dosa tetap adalah dosa, hukuman tetap adalah hukuman, tapi kasih sayang Tuhan menyediakan jalan. Dosa dihakimi, dosa tetap dihukum, dan keselamatan itu datang. Karena itu di dalam Kristus keadilan Allah dan kasih Allah dijawab dengan sebuah rencana yang agung yang disebut bagi kita ini penuh dosa, yang memberikan keselamatan kepada kita. Sang Immanuel Bapak Ibu sekarang mengundang Anda, mengundang kita sekalian untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Minggu-minggu ini adalah minggu terakhir yang kemudian akan membawa kita masuk dalam rangkaian
Jumat Agung, Paskah. Ini adalah sebuah momentum buat kita untuk belajar kembali menghayati. Kita lemah, kita terbatas, namun uluran kasih anugerah Allah, Sang Immanuel tadi datang itu adalah mengundang kita, menawarkan kepada kita sebuah jalan yang lain, jalan yang baru, jalan pemulihan, jalan yang membawa kita kepada keselamatan dan jaminannya pasti. Mari kita berdoa. Saya ingin mengajak kita untuk hidup bersama-sama seiring dengan pesan-pesan firman Tuhan hari ini, bahwa anugerah Tuhan itu sedemikian besar. Jalan yang Dia berikan kepada kita melampaui kesanggupan kita untuk mentaati Tuhan. Sesungguhnya siapapun kita, kalau keselamatan itu diserahkan kepada kesanggupan manusia untuk mentaati Tuhan, kalau jalan menuju kesempurnaan diserahkan oleh Tuhan sepenuhnya kepada usaha manusia, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat meraih keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat meraih perkenanan Tuhan. Sang Immanuel itu datang. Dia datang ke dalam dunia. Dunia yang jatuh, dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam pelanggaran dan kejahatan. Injil itu adalah kekuatan Allah, keperkasaan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada manusia. Ia datang ke dalam dunia itu, menyerahkan dirinya menjadi jaminan buat keselamatan kita. Terimalah anugerahnya, terimalah anugerahnya. Mari kita nyanyikan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Nyanyikan pujian ini, hayati tiap kata dan maknanya. Pakai semuanya itu sebagai tempat buat kita untuk merefleksikan kembali siapakah sesungguhnya kita ini. Kasih dan anugerah Allah tertuju kepada kita sekalian. Siapapun kita, asalkan kita meraih anugerah itu, kita akan menjadi orang yang hidup dalam jaminan keselamatan. Ya Yesus, selamat kepada kita. Ya Yesus, selamat tinggal.
manusia. Anugerah dari Tuhan. Anugerah yang mahal. Anugerah yang tidak terbeli. Sebab andaikan Tuhan menuntut harga atas keselamatan itu, maka seluruh isi dunia sekalipun tidak akan pernah dapat menyediakannya bagi kita. Hidupilah anugerah itu, saudara-saudara. Hiduplah dalam anugerah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana menghargai hidup ini dengan berguna, menjadikan hidup kita sendiri sebagai korban syukur, korban yang harum untuk memuliakan Dia, Sang Immanuel, yang mengundang kita berjalan dalam keselamatan yang dekat bersama-sama dengan Dia. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar sepenuhnya siapakah kami yang hidup combang-camping penuh dengan pelanggaran dan dosa-dosa. Seorang yang sesungguhnya tidak pantas untuk menyebut nama yang agung dan kudus itu dengan bibir mulut kami, yang penuh dengan dusta, yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Sesungguhnya hidup kami pun tidak layak menjadi tempat bagi Roh Allah yang suci itu berdiam diri, menjadikan hidup kami sebagai batunya. Namun kasih-Mu yang agung Tuhan mengubah semuanya itu ketika Engkau berkenan memberikan kepada kami jalan pengampunan, menawarkan kepada kami sebuah anugerah dan hadiah yang agung, bahwa kami ditebus, kami telah menjalani hukuman kami telah membayar lunas hukuman dosa kami lewat Sang Kristus, Anak Allah, Firman Allah yang menjelma menjadi manusia untuk mengambil kehinaan kami. Itu adalah anugerah yang indah, anugerah yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Sekarang ya Tuhan, tolonglah kami menjadi anak-anak kebenaran, anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami, Bapa kekudusan bukan Bapa kecemaran, Bapa keadilan dan kebenaran. Maka tolonglah kami yang lemah, yang terbatas ini, yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Berikan kepada kami kekuatan-Mu, berikan kepada kami kepangan-Mu, agar kami dapat mewujudkan makna menjadi anak Allah yang setia, anak-anak kebenaran yang menaruh diri kami dalam ketaatan dengan bersandar kepada janji-Mu, ya Sang Immanuel, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kesediaan yang terlalu kita di dalam persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Thank you.
kembali ke tengah-tengah tugas tentang ujian kita. Kiranya Tuhan serta. Mari kita akan ulang dengan membawa semua nasihat dan pengajaran-pengajaran yang kita terima hari ini menjadi suluh bagi langkah-langkah hidup kita. Ulanglah dan terima berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sumber segala rahmat dan berkat sejati akan menganugerahkan kepada kita topangan dengan kuasa-Nya yang penuh dan mengasihi kita dengan kasih sejati, kasih yang kekal melalui darah anak domba Allah Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Juga akan menopang kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Roh yang akan memimpin, menolong kita menjalani hidup hikmat di tengah-tengah dunia yang jahat, memberikan kepada kita kekuatan untuk memelihara iman dalam ketekunan yang benar, supaya kelak tidak Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala Raja. Ia akan menjumpai kita sebagai hamba yang taat dan menjaga hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kemudian kita bersuka cita juga bersama-sama dengan
Santoso dan Ibu Kristina, sebab hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin yang lalu telah lahir ke dunia seorang putra. Ya, yang pertama putra, yang kedua putra. Saya lupa namanya kemarin gitu ya. Nah, kita bersuka cita